Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian dengan NIM 230501502016. Saya selaku mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas materi fonologi, yaitu mengenai grafemik yang di dalamnya terdapat grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama ada grafemik, yang kedua grafem, yang ketiga fonem, yang keempat alofon, dan yang kelima adalah ejaan. Baik, mari kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Yang pertama ada grafemik. Grafemik adalah istilah linguistik yang merujuk pada penyelidikan mengenai tulisan atau huruf dalam sistem aksara. Istilah ini digunakan dalam bidang ilmu linguistik untuk mempelajari komponen dasar dari sistem penulisan, yaitu grafem. Yang kedua ada grafem. Grafem adalah sistem pelambangan bunyi, alih-alih disebut sebagai sistem ejaan. Pada dasarnya grafem adalah huruf. Misalnya untuk menyatakan kata kursi, kita menuliskan kata kursi yang terdiri di grafem K, grafem U, grafem R, grafem S, dan grafem I. Dan pengucapkannya pun kursi. Dari segi grafem ada 5 satuan, dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Menurut pedoman ejaan yang disempurnakan, grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada grafem fonem vokal. Fonem vokal memiliki 6 huruf, yaitu I, E, U, O, dan A. Nah, untuk penjelasannya, pada fonem I memiliki 2 alofon, yaitu I tinggi atas tak bundar depan dan I tinggi bawah tak bundar depan dengan grafem I. Untuk contohnya yaitu itu untuk awal kata, apik untuk tengah kata, api untuk akhir kata. Fonem E. Fonem E memiliki 2 alofon, yaitu E tengah atas tak bundar depan dan E tengah bawah tak bundar depan dengan grafem E. Untuk contoh katanya yaitu ekor untuk awal kata, monyet untuk tengah kata, sate untuk akhir kata. Fonem E dengan alofon E dengan grafem E. Untuk contoh kata yaitu emas untuk awal kata, kera untuk tengah kata, made untuk akhir kata. Selanjutnya ada fonem U. Fonem U memiliki 2 alofon, yaitu U tinggi atas bundar belakang dan U tinggi bawah bundar belakang dengan grafem U. Untuk contoh katanya yaitu uji untuk awal kata, dapur untuk tengah kata, dan lagu untuk akhir kata. Selanjutnya ada fonem O dengan 2 alofon, yaitu O tengah atas bundar belakang dan O tengah bawah bundar belakang dengan grafem O. Untuk contoh katanya yaitu obat untuk awal kata, ekor untuk tengah kata, dan bakso untuk akhir kata. Selanjutnya yaitu fonem A yang memiliki alofon A dan grafem A. Untuk contohnya yaitu api untuk awal kata, tengah pisah untuk tengah kata, dan lupa untuk akhir kata. Yang kedua ada grafem fonem diftong. Fonem diftong memiliki terdiri dari 4 fonem, yaitu au, ai, oi, dan ei. Untuk penjelasannya yaitu pada fonem au dengan grafem au. Untuk contoh katanya yaitu aula untuk awal kata dan pulau untuk akhir kata. Fonem ai dengan grafem ai hanya menduduki posisi akhir, yaitu pada contoh kata landai. Selanjutnya yaitu fonem oi dengan grafem oi. Untuk contohnya hanya menduduki posisi akhir dengan contoh yaitu sekoi. Selanjutnya fonem e dengan grafem ei. Ei contohnya yaitu pada posisi akhir saja, yaitu pada kata survei. Yang ketiga ada grafem fonem konsonan. Nah, yang pertama ada fonem B dengan 2 alofon, yaitu B dan P dengan grafem B. Untuk contohnya yaitu baku untuk awal kata,
rebut untuk tengah kata, dan jawab untuk akhir kata. Nah, untuk fonem P, M, D, T, N, L, R, Z, S, J, C, Y, K, X, dan H itu tidak memiliki perubahan pada alofon dan grafen. Teman-teman bisa lihat penjelasan yang ada dan contoh katanya pada tabel. Nah, khusus untuk fonem W dengan alofon W memiliki dua grafem, yaitu W dan U. Untuk contoh katanya yaitu waris untuk awal kata, awan untuk tengah kata, dan limau untuk akhir kata. Selanjutnya yaitu fonem F dengan alofon F dengan memiliki dua grafem, yaitu F dan V. Untuk V, contoh awal katanya yaitu pasi dan sifat untuk tengah kata dan aktif untuk akhir kata. Lalu grafem V, vitamin pada awal kata dan aftur pada tengah kata. Selanjutnya ada fonem F dengan alofon F dengan grafem SY. Untuk contoh katanya yaitu syahid untuk awal kata, asyar untuk tengah kata, dan arashi untuk akhir kata. Selanjutnya ada fonem NY dengan alofon N dan grafem NY. Untuk contoh katanya yaitu nyala untuk awal kata dan banyak untuk akhir kata. Selanjutnya ada fonem G dengan alofon G dengan dua alofon yaitu G dan K. Dengan grafem yaitu G, untuk contoh katanya yaitu gila untuk awal kata dan lagu untuk akhir kata. Untuk tengah kata. Selanjutnya untuk grafem K itu hanya pada akhir kata, yaitu contohnya adalah gudeg. Selanjutnya ada fonem NG dengan alofon NG dengan grafen NG atau nga. Untuk contohnya yaitu nganga untuk awal kata, angin untuk tengah kata, dan abang untuk akhir kata. Fonem selanjutnya yaitu fonem dengan simbol seperti tanda tanya dengan alofon yaitu juga tanda tanya dan memiliki dua grafem yaitu K yaitu sebagai bunyi K. Untuk contoh katanya yaitu nikmat untuk tengah kata dan bapak untuk akhir kata. Selanjutnya yaitu grafem bunyi hamzah, yaitu contohnya yaitu pada tengah kata yaitu saat. Yang ketiga ada fonem. Fonem adalah unsur bahasa terkecil yang dapat membedakan makna atau arti kata. Setiap bunyi bahasa baik segmental maupun supersegmental apabila terbukti dapat membedakan makna, maka bisa disebut sebagai fonem. Contoh, pada kata kaki dan kaku, kedua kata itu mempunyai makna yang berbeda karena perbedaan bunyi pada akhir kata, yaitu bunyi I dan bunyi U. Kata yang pertama yaitu berarti anggota gerak tubuh bagian bawah, sedangkan kata yang kedua berarti keras atau tidak elastis. Kedua bunyi itu merupakan fonem yang berbeda dan masing-masing ditulis sebagai fonem I dan fonem U. Yang keempat ada alofon. Alofon adalah pembedaan realisasi pelepasan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal pada kata besar dan tengah pada contoh kata kabel. Berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir. Contoh katanya yaitu pada kata jawab. Yang kelima ada ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca tidak boleh diabaikan karena akan mengakibatkan perbedaan makna. Oleh karena itu, dalam penulisan kata ataupun kalimat perlu memperhatikan kaidah-kaidah atau aturan baku yang berlaku, seperti puebi atau pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua ada aspek morfologis
yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan yang ketiga ada aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran berupa tanda baca. Baiklah, itu saja pembahasan materi fonologi, yaitu grafemi, yang meliputi grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.